warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo kita berdoa dulu. Ada yang ingin kita? Ya, harus Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah pekerjaanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka paham pembicaraanku, dan jadikanlah aku seorang pemimpin. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin ngecek kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada keterangannya? Siapa lagi? Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita SBQ dulu biar kita tambah semangat. Ayo kita SBQ. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, bagus sekali ya SBQ-nya ya. Sudah semangat sekarang belajar kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang coding dan KA. Ada yang masih ingat apa itu coding? Coding adalah bahasa pemrograman. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kawan. Nah, ada yang tahu apa itu KA? Apa itu KA? Apa, Lena? Iya, KA adalah kecerdasan artifisial. Ya. Ada tepuk tangan buat Lena. Nah, KA adalah kecerdasan artifisial, dan coding adalah bahasa pemrograman. Nah, KA dan coding ini dia itu satu dia. Coding adalah bahasa yang kita gunakan untuk kita mengakses KA, AI. Ada yang tahu salah satu contoh AI? Ada. Apa? ChatGPT. Apa lagi? Meta. Meta AI. Di mana Meta AI itu? WhatsApp. Ya, di WhatsApp. Sangat gampang sekarang. Mau curhat tinggal Meta. Halo Meta, saya galau. Mau apa aja kita pokoknya tetap di AI. AI adalah sahabat sejati sekarang kan? Ya. Segitunya sekarang modernnya teknologi, canggihnya teknologi. Kita bahkan kawan aja sudah AI, sudah robot. Malah lebih apa? Rahasia kita lebih terjaga. Nah, lebih terjaga. Namun, rahasia apa yang terjaga? Rahasia kalau kita di Meta, tapi kalau di platform-platform lain seperti Facebook, Instagram itu termasuk juga AI. Nah, hati-hati dalam menggunakannya karena di situ ada privasi. Tahu privasi? Apa itu? Ya, pribadi kita. Ada hal pribadi kita yang nggak boleh orang lain ketahui. Makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan AI. Nah, hari ini kita belajar tentang literasi etika kecerdasan. Bagaimana kita menggunakan AI supaya privasi kita terjaga. Kalau misalnya kita ini sudah memahami etika kecerdasan, kita ini sudah pandai mengelola AI. Kita ini sudah pandai menggunakan AI. Nah, untuk itu ayo kita belajar tentang
pertama itu memahami literasi kecerdasan artifisial. Yang kedua, menjelaskan pentingnya etika dalam penggunaan KA, kecerdasan artifisial. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan teknologi KA. Nah, setelah kita memahami tujuan ini, nantinya kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk tercapainya tujuan ini, ayo kita melakukan penguatan dengan mempelajari materi tentang literasi AI. Apa itu literasi KA? Ada yang tahu? Tidak. Nah, ini dia. Coba perhatikan. Apa itu literasi KA? Literasi KA adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menilai teknologi kecerdasan buatan secara bijak. Berarti kalau kita sudah memahami literasi KA ini, maka kita sudah bijak dalam menggunakan AI. Bukan berarti cocok foto, upload di Gemini-nya. Kita upload di Gemini, edit kita. Foto kita sama kawan kita. Kita tahu nggak kawan kita itu senang kita edit fotonya? Tidak kan? Nah, makanya kalau misalnya kita sudah memahami literasi KA ini, kita akan menanya dulu pada kawan kita, fotonya aku edit ya, jadi superhero, kita bilang. Boleh, kalau dia bilang boleh, baru bisa kita edit. Karena tidak boleh sembarangan menggunakan data ataupun informasi orang lain tanpa seizin yang punya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Coba perhatikan. Memahami, menggunakan, dan menilai teknologi kecerdasan buatan secara bijak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, tadi sudah paham ya. Ayo kita lanjut. Nah, pengertian etika KA. Ada yang tahu apa pengertian etika KA? Etika dulu. Ada yang tahu nggak etika? Tahu. Apa itu etika? Moral. Apa lagi? Akhlak. Apa lagi? Ada seorang berarti sikap kemudian ya. Itulah etika. Etika adalah fondasi dasar kita dalam bertindak. Ya kan? Ya. Apa itu etika AI? Nah, dalam AI, etika AI itu adalah aturan moral dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana manusia seharusnya menggunakan AI. Nah, kalau misalnya kita mempunyai etika, maka kita dalam menggunakan AI itu sudah terkontrol ya. Ya kan? Ya. Sudah terkontrol. KA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan KA tanpa mengetahui bahwa itu adalah KA ataupun AI. Yang pertama yaitu asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Tahu Siri itu apa? Halo Siri, nyala HP kita. Biasanya itu ada di iPhone. Nah, halo Siri, hai apa kabar? Siapa nanti nama kita akan muncul itu kan? Hai apa kabar? Halo Siri, di mana kamu? Di sini aku. Dia jawab seperti itu kan?
kan? Apa biasanya video yang tadi kalian lihat di TikTok? Velocity, apa lagi? Petualangan, hal-hal yang lagi viral. Nah, di TikTok ini, di YouTube ini, di pencariannya itu kan misalnya kita sering mencari velocity, hal yang lagi viral itu akan muncul hal yang lagi viral. Apa aja yang lagi viral akan muncul. Begitu juga di dia juga akan. Ini lagi satu yang baru nemu juga di Instagram. Kalau misalnya kita sih mencari terbaru pesta, dia akan sering muncul dan terbaru di pesta pas kita nanti kolom pencari. Tapi kalau misalnya hal tidak bagus, maka itu juga muncul. Maka hati-hati kalau misalnya HP kita letakkan tangan tanpa kunci itu sama nanti. Kan tidak apa ini dia lihat nih, apa ini dia nonton nih. Makanya hati-hati dalam menggunakan AI. Nah yang ketiga yaitu pengenalan wajah. Face ID juga ada di HP iPhone. Facebook juga menggunakan Face ID. Tahu nggak Face ID itu apa? Tahu tidak? Pengenalan wajah kita. Di HP kalian kita buat kunci. Ya. Ada juga yang menggunakan Face ID yang satu saya akan buka becak dari HP kan. Nanti aku ngasih jari. Nanti aku mengkode. Padahal gunakan wajah original. Nah kan? Nah. Yang teknologi ini untuk mengidentifikasi orang secara otomatis. Nah, begitu tuh wajah kayu akan otomatis dilihat. Nah, lagi contoh BSI ke mobil baik bayar nah. Tahu? Bayar banking. Nah, ada juga yang menggunakan deteksi wajah. Tahu kan? Tahu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Pertanyaan terus, yang nggak mau silahkan bertanya. Jadi kalau banyak tanya, kita akan banyak tahu. Kalau misalnya kalian nggak bertanya, itu nggak tahu menjelaskan apa. Apa yang belum kalian pahami, silahkan bertanya. Seputar AI juga. Nah, yang ditanyakan. Nah, ini pertanyaan kawan Arab yang jauh juga. Hanya di dua asisten, nanti ada lagi fitur lainnya. Ada seperti di inilah salah satu penyaringan AI kita. Apa yang tidak kita mengerti silahkan berarti di ini. Ada satu lagi nih ya, kita praktekkan langsung tentang ChatGPT. Ayo kita praktek tentang ChatGPT. Kita tanyakan di ChatGPT ini apa? Pertama kita cari chat. Coba Lena ulang pertanyaan yang seperti ini. Ada contoh lain? Apakah ada contoh lain dari asisten? Coba kalian perhatikan dia akan muncul otomatis ya. Nah, sangat banyak kan? Nah. Inilah keunggulan daripada AI. Hitungan detik ya, bukan hitungan menit, hitungan detik. Dia akan menjawab semua pertanyaan
pertanyaan yang ingin dikasih. Coba kalian bayangkan beberapa tahun ke depannya bagaimana canggihnya dunia kita sudah kan? Ini aja apa yang kamu ada di sini. Ada menghubungkan otak kita lagi di sini. Tidak, tidak kan? Tidak, sangat canggih. Namun itulah butuhnya etika dalam penggunaan AI. Kenapa? Supaya kita tidak berpedoman semata-mata pada AI. Ini kalau misalnya kita bilang ke negatif, ini akan membodohi kita. Kalau misalnya kita cuma berpatokan pada AI. Namun bagaimana juga, itulah kita butuh menggunakannya dengan etika. Kita soal diberitahu oleh guru, kita cari di ChatGPT, kita olah lagi pakai otak kita. Ini bagaimana ini bagusnya tata letaknya bagaimana, kita nalarkan lagi, kita rangkum seperti bahasa kita sendiri, bukan lagi bahasa AI. Ini cuma pendukung pemahaman kita. Kalau misalnya kita gunakan ke positif, maka itu akan berdampak positif juga. Kalau kita gunakan salah AI ini, maka itu akan berdampak salah juga. Nah, inilah asisten virtual umum. Ada Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana, Bixby, dan Pak Samsung, HP Samsung. Berarti kalau dibilang di HP Samsung, di merek lain nggak ada produk lain. Baiklah, ayo kita nonton video dulu ya. Sekarang ayo kita datang di kanal kami, tempat di mana buku bukan sekadar bacaan, tapi jendela untuk memahami dunia. Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (KA), membawa dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga keamanan. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang nilai, tanggung jawab, dan etika yang menyertainya. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Etika dalam AI, Etika dan Algoritma, Membangun Kesadaran Moral di Era Kecerdasan Artifisial. Karya Nabilah Robbania terhadap Julie Albarak. Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mengupas keterkaitan erat antara etika dan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (KA). Dimulai dengan pemahaman dasar mengenai etika dan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak menelusuri evolusi teknologi dari masa ke masa, termasuk perkembangan signifikan dalam bidang digital dan kecerdasan buatan. Di dalamnya, juga dibahas penerapan teknologi Natural Language Processing (NLP) dalam pendidikan sebagai contoh konkret sinergi teknologi dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, buku ini mengkaji konsep dasar-dasar artifisial, jenis-jenisnya, dan tren teknologinya. Kemudian menyoroti isu-isu utama seperti privasi, bias algoritma, dan transparansi sistem. Bab lanjutan menyentuh aspek tanggung jawab etis dalam pengembangan KA, pentingnya kesadaran moral dan edukasi etika bagi pengembang, serta peran dalam pengambilan keputusan otomatis yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan sosial dan sektor-sektor strategis seperti ekonomi, kesehatan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melihat tentang video dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Video kali ini kita akan bahas dampak positif dan dampak negatif AI yang masih jadi perkembangan. Jadi silakan disimak penjelasannya. Ini kehadiran artificial intelligence semakin berkembang. AI telah terintegrasi dengan berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, industri, hingga kesehatan. Namun, siapa sangka dengan kehadirannya yang semakin berkembang justru menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Di balik segala kemudahan yang diberikan, ternyata AI ini akan memberikan dampak negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Apa saja dampak positif dan negatif dari hadirnya AI saat ini? Penjelasannya di sini.
efisiensi suatu pekerjaan mulai dari segi waktu, biaya, maupun sumber lainnya. Dengan meningkatnya efisiensi, produktivitas dan hasil kerja ikut meningkat. Meningkatnya efisiensi juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karena pekerjaan jadi cepat selesai. Membantu dalam mengambil usaha. Dapat juga mengambil keputusan tepat. Karena data dukung yang diberikan akurat jauh sekali. Cara kerja yang dilakukan AI dalam membuat keputusan meliputi asisten, destinasi, dan rekomendasi. Iya, kualitas produk sangat meningkat. Produk komoditas yang dengan keuntungan besar dan menciptakan relasi baik bagi sebuah bisnis. Dalam hal ini, menyediakan data yang akurat dan juga lengkap terkait kebutuhan konsumen serta harapan konsumen akan sebuah produk, sehingga produsen dapat mengelola proses produksi maupun pelayanan yang lebih efektif. 4. Meningkatkan pelayanan untuk pelanggan. Kehadiran AI dapat membantu sebuah bisnis dengan menyediakan chatbot atau sistem panggilan otomatis yang dapat menjawab langsung pertanyaan pelanggan. Chatbot juga difungsikan mengatasi keluhan yang dialami pelanggan dalam sebuah layanan. Pelayanan pelanggan yang baik merupakan bagian terpenting untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, sehingga bisnis Anda dapat memperoleh reputasi yang baik di masyarakat luas. Dampak negatif hadirnya AI. Beberapa dampak negatif ini akan dirasakan beberapa tahun ke depan ketika teknologi sudah semakin berkembang. 1. Pekerjaan manusia menjadi tergantikan. Hal pertama yang dirasakan oleh manusia adalah lambat laun manusia akan tergantikan oleh teknologi. Karena AI yang semakin berkembang akan mengambil alih pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh mesin. Maka dari itu, sebenarnya AI nantinya akan membuat manusia kehilangan pekerjaan yang akhirnya membuat banyak manusia menjadi pengangguran. 2. Masalah terkait keamanan. Sistem AI yang tidak dikelola dengan baik pastinya akan menyebabkan masalah terutama keamanan. Misalnya saja jika AI dioperasikan untuk membuat keputusan yang dapat merugikan orang lain. Atau bisa juga serangan cyber yang dapat merusak sistem. Hal demikian dapat menimbulkan kerusakan yang tidak diprediksi yang akhirnya merugikan banyak pihak. 3. Masalah keamanan privasi. Dalam penerapannya, sistem AI yang tidak memperhatikan privasi individu pastinya akan menimbulkan masalah yang besar. AI yang digunakan untuk mengumpulkan data pribadi bisa menimbulkan masalah besar tanpa adanya kebijakan yang ketat. Sebab data pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Ketergantungan teknologi. Jika tidak diimbangi pengelolaan yang tepat, adanya yang membuat manusia menjadi ketergantungan akan teknologi. Waktu yang digunakan akan lebih banyak dihabiskan untuk teknologi. Perilaku ini menyebabkan manusia menjadi kurangnya komunikasi dan interaksi serta sangat ketergantungan dengan teknologi. Demikian ulasan mengenai dampak positif dan dampak negatif AI di tengah-tengah pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Maka dari itu, sangat penting bagi manusia untuk menggunakan AI dengan bijak. Nah, dari video itu apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang dapat memberikan tanggapan tentang video yang kita nonton tadi? Akan diberikan tentang dampak positif dan negatifnya. Ya, harus menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena banyak sekali dampak negatifnya akan timbul jika kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Contohnya dalam hal penipuan. Pernah nggak kalian dengar tentang penipuan? Pernah. Bahkan kemarin ada menonton sebuah video, ada penipuan yang meniru suara orang tua yang ditelepon. Pernah nggak kalian dengar? Ya. Pernah? Pernah. Ya, ini mau ceritakan kembali, mohon disimak. Jadi kan pada kasus tersebut si pelaku mengubah suara dia lewat AI, menelpon orang tersebut. Seolah-olah itu adalah orang tuanya. Telepon dia bilang, "Anak, ini uang sebentar." Dia tahu sudah namanya di samping kan? Enggak, dia ada di mana mak? Dia tanya gitu kan. Celakaannya di Cikarang, bilang gitu kan. Ini uang sekarang ya, ini fiktif, bilang gitu kan.
Dia tahu karena emaknya ada di samping. Kan nggak mungkin kan itu emaknya kan? Nah, makanya dia buat video dan dia mencobalah videonya itu untuk memberitahu kita bahwa AI itu sudah sangat canggih. Jika digunakan oleh orang lain yang tidak tepat, maka itu akan berdampak pada pelanggaran privasi. Ada dengar dari tentang hacker? Ada apa di hacker? Apa? Orang yang mau mengotak-atik data manusia. Itulah namanya pelanggaran privasi. Hacker itu dia bisa masuk ke akun kita. Pernah dengar kasus di hack HP? Pernah nggak kalian rasakan atau kalian di hack? Pernah? Belum? Alhamdulillah kalau belum ya. Kalau HP kita di hack, itu akan berdampak kepada data pribadi kita di sana sangat banyak. Contohnya yang sangat merugikan kita, kalau misalnya di HP kita itu ada apa? Ada aplikasi banking, mobil banking gitu. Nah, itu kalau misalnya itu berdampak, itu kalau misalnya kita yang merasa kayak itu segera blog ataupun segera lapor kepada pihak BSI ataupun BNI untuk memblokir akun kita, memblokir BSI mobil kita. Nah, satu lagi apa ya? Apa lagi yang kalian dengar tadi yang ada dampaknya? Dampak positif ya, Pak. Nah, lebih efisien, apa lagi? Ya, apa lagi? Nah, di situ ada juga membantu sebuah bisnis. Nah, ada nggak yang jualan all shop? Ya, ada. Membantu nggak kalian dari online itu? Sangat membantu ya. Kita tidak perlu lagi jaga toko, cukup dengan online, post-post video online, post produk kita di online itu, maka pembeli yang akan japri kita kan, pesan ini, maka omset kita akan meningkat dan kita tidak butuh kita banyak waktu untuk jaga toko. Kalau dampak negatif, apa saja dampak negatif? Ya, apa lagi? Masalah terkait dengan keamanan, apa lagi? Ya, masalah keamanan privasi seperti kita jelaskan tadi ya. Ada lagi contohnya? Ketergantungan teknologi. Nah, itu yang sering kita rasakan, ketergantungan teknologi. Ya kan? Iya. Bahkan kita mau beli barang pun mager kita keluar. Beli sabun pun pesannya di online. Enggak kan? Iya. Pesan makan minum di mana? Di online. Di Gojek. Di Gojek. Kita tinggal duduk manis, tinggal tidur cantik, bobok-bobok cantik di rumah. Buka aplikasi Gojek. Pesan makan, pesan pizza, mau pesan apa? Terserah. Pokoknya akan diantar sampai ke depan pintu rumah kita. Ya kan? Nah, itu sudah sangat membantu kita, tapi itu juga berdampak kepada kita karena semua hal sudah dilakukan oleh AI, sehingga lapangan kerja ini mungkin akan digantikan oleh AI. Ya kan? Ya, makanya harus menggunakan etika dalam menggunakan AI. Nah, ini contoh etika keadaan kehidupan sehari-hari kita. Seperti kita lihat di video tadi. Inilah etikanya, ini situasinya dan ini etikanya. Menggunakan ChatGPT untuk tugas sekolah. Kalau untuk etikanya, kita menulis ulang dengan pemahaman sendiri, tidak menyalin seluruhnya daripada ChatGPT tersebut. Nah, yang kedua ada mengedit foto teman menggunakan AI seperti dijelaskan tadi, yaitu meminta izin terlebih dahulu. Yang terakhir menggunakan AI untuk mencari informasi. Etika yang kita gunakan yaitu memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum menyebarkan. Nah,
informasi ya betul jebakannya. Nah contohnya apa ya kalau misalnya informasi yang kita dapatkan, kenapa harus kita lihat dulu informasi tersebut akurat atau tidak? Kenapa? Supaya berita yang kita sebarkan itu bukan berita hoax. Ya, supaya berita yang kita sebarkan itu emang benar-benar berita, bukan hoax. Hoax sekarang ada pelanggaran hukumnya kan? Ya, kena ITE-nya kita kalau salah-salah dalam menyebarkan informasi hoax. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, coba tebak AI atau bukan? Coba tebak. Ini yang mana ya? Ini realita atau AI? Realita. Fake. Nah, ini ya, ini tentang fake dan deepfake. Fake itu adalah foto editan ataupun yang palsu. Deepfake itu menggunakan deepfake itu sudah menggunakan AI, berarti deepfake itu sama-sama foto kita yang sudah diedit. Kalau deepfake itu bahasa pemrograman. Kalau fake itu berarti fake itu buruk kan? Ini foto yang sudah diedit. Nah, coba lihat ini mana yang deepfake, mana yang realita. Yang ini realita. Yang ini deepfake. Kenapa ini deepfake? Ya, tidak mungkin kita menjadi superhero. Superhero itu yang ada Pak, cerita fantasi. Nah, kalau yang ini fake atau deepfake? Kenapa ini deepfake? Kenapa? Tidak mirip. Nah, dalam deepfake itu kita bisa melihat latar belakangnya sesuai atau tidak, foto mimik wajahnya, matanya ataupun kostumnya. Coba lihat ini di mana yang membedakan? Di pakaian. Pakaian ini terbuka kan? Ini terbuka nampak kan? Nampak ini di depan Ka'bah kan? Coba lihat di belakangnya semua orang memakai baju Islam. Ya kan? Yang ini enggak, masa tempel tas ke depan Ka'bah kan? Ini lagi, ini udah besar kepala sama badan kan? Ya ini namanya deepfake. Itulah cara membedakan mana foto yang realita sama foto yang deepfake. Ya. Nah, ini resikonya sudah kita nonton tadi ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini diisi, baca dulu lalu diisi. Jadi coba buka di halaman aktivitas, halaman kedua. Nah, di situ ada kegiatan 1, diskusi kelompok. Ada kan? Ada. Nah, diskusikan bersama kelompokmu pertanyaan berikut. Apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Kalian isi di tabel jawaban. Nomor 1 di nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Tolong kalian kerjasama ya, jangan kerja sendiri. Ingat ya. Udah ada tabel yang bisa jadi kan di situ kalian kan isinya ke kelompok. Kalian kasih nama kelompok kalian ya. Nanti kalian isi nama anggota kelompok kalian. Ya.
Yang kurang mengerti boleh ditanyakan lagi ya.
Nah, aktivitas keduanya, you desain poster katanya. Desain poster, buatlah poster bergambar dan berwarna dengan tema. Gunakan AI dengan cerdas dan beretika. Ayo Pak Serta yang kami bagikan. Pak Sertanya, nah foto, sok kokoh tempel. Itu juga slogan, ber? Ini slogan yang enggak, ini. Beraya justru menjadi bertanya. Nah, foto di pakai ini yang foto di. Juga poster di orang. Nah, ini poster orang nampak belakangnya. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita tempel foto-foto di baknya ini dapat slogannya yang ngomongnya. Slogannya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pak fotonya jangan lupa keterangannya ya. Keterangannya juga ada ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang posteran? Buat yang bagus ya. Kalau misalnya mau dicat juga ada. Boleh tulis dengan slogannya pakai video ya. Yang punya warna lain sudah Pak. Naikkan warna merah. Nah, biru untuk coba. Ini apa sih kayaknya?
Lagi ada. Sudah ada yang siap? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita presentasi, siapkan kawan maka dia dapat nilai plus. Ya.
Sudah ada yang siap? Ya, sudah. Baiklah, kalau misalnya sudah ada yang siap, berarti ini kelompok ini akan lanjut duluan kan? Ya. Yang lain segera siapkan. Ini tinggal beberapa detik lagi, 10 detik lagi ya. Harus siap, habis itu nggak bisa pegang-pegang lagi. Nggak bisa edit-edit lagi komputernya. Baiklah, sekarang ayo kita persilahkan kelompok 1 untuk tampil pertama. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan, jangan boleh lagi yang mereka sidor ya. Apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Membantu mencari informasi dengan cepat dan akurat atau scientific. Mengatur jadwal dan mengingatkan tugas ke asisten digital seperti Siri atau Google Assistant. Membantu menerjemahkan bahasa, kirim foto atau membantu konten. Menggunakan aplikasi teknologi, Gojek atau Grab untuk menempuh rute terbaik. Apa risiko jika AI digunakan tanpa etika? Tenaga pekerjaan, maka banyaklah pendidikan oleh mesin. Tenaga privasi, digitalnya data pribadi sudah gunakan. Penyebaran berita palsu dari teknologi AI. Penyalahgunaan teknologi seperti membuat video palsu. Bagaimana kita sebagai pelajar akan tidak bisa menggunakan AI? Gunakan AI untuk belajar dan menambah pengetahuan. Bukan menyelesaikan. Periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Amati privasi orang lain. Jangan gunakan AI untuk hal yang merugikan. Berpikir kritis. Ya, slogan yang kami ikuti adalah berpikir kritis di era globalisasi. Ini slogan yang kami buat poster. Coba nih perhatikan slogan kawan kita. Coba nampak, silakan nampak ya. Coba perhatikan. Keren kan? Menarik tidak? Warnanya lagi kan? Apa slogannya? Berpikir kritis di era cerdas digital. Coba kalian praktekkan gerakannya. Di era digital. Ya.
sinergi. Membantu mencari informasi dan serta dalam Google atau chat. Dua, apa diikuti KAI gunakan tanpa kita. Pertama, kehilangan pekerjaan karena banyak tugas dikerjakan oleh kedua, penyebaran berita palsu atau hoax melalui teknologi AI. Kita bagaimana cara kita sebenarnya agar bisa bijak menggunakan AI. Berpikir etis lalu pertimbangkan baik-baik sebelum memakai teknologi AI. Slogan yang kami pilih. Slogan yang kami adalah AI membantu bukan menentukan manusia. Dan sembilan poster yang kami buat. Coba nih perhatikan poster kawan kita. Nah, ada warna, ada bingkainya lagi kan? Ya. Bagus tidak? Bagus. Nah, bagus, sangat bagus ya. Nah, apa slogannya? Yang beri caranya. AI membantu bukan menggantikan manusia. Ya, coba kalian buat gerakan. AI membantu. AI membantu bukan menggantikan manusia. Coba buat gerakan kalian. AI membantu bukan menggantikan manusia. Beri tepuk tangan buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, siapa kelompok berikutnya? Ada? Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan hasil kerja apa manfaat AI dalam
Ya, jadi yang kaitannya kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama, AI bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, kemudahan dan inovasi dalam berbagai bidang. Yang kedua, tanpa etika AI bisa merugikan banyak pihak dan menimbulkan banyak masalah sosial. Yang ketiga, bijak menggunakan AI berarti memanfaatkannya untuk kebaikan, belajar dan membantu sesama, bukan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, berarti minggu depan kita akan menggunakan praktek langsung, menggunakan Chromebook ataupun laptop, dapat bagaimana